Om Swastiastu. Kepada segenap saudara-saudaraku dimanapun berada, berbahagia sekali di hari yang penuh kebahagiaan. Kita ketemu kembali di dalam melanjutkan beberapa hari yang lalu Dharma Wacana yang telah diadakan di sebuah desa. Ya, kita kembali ketemu di dalam suasana yang penuh kekeluargaan. Ya, marilah kita bersama-sama, ya, saudara-saudaraku, ya, para bhakta, sesungguhnya atas kehendak, atas karunia-Nya dari Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, yang sesungguhnya beliau adalah Maha segala-galanya, sumber dari segala sumber segala-galanya. Beliau itu juga adalah universal, hakiki, ya, kekal dan abadi, tak terpikirkan, ya, begitulah sesungguhnya bagaimana beliau itu sebenarnya. Tak terpikirkan, ya, siapapun tidak mampu sampai menjadi satu saksi dan mengenal beliau sesungguhnya, karena beliau adalah tak terpikirkan. Segala sesuatu yang ada hampir tidak ada tempat yang tidak diisi oleh beliau. Alam beserta isinya ini hampir tidak ada tempat, ya, yang tidak diisi oleh beliau. Begitulah sampai kita mampu menempatkan beliau dalam Maha Agung, yang Maha segala-galanya, karena sesungguhnya kita terciptakan oleh beliau. Alam beserta ini, kita semuanya tercipta oleh beliau. Oleh karena itu sudah sewajarnya, sudah menjadi suatu kewajiban kita selaku insan manusia bersama-sama, ya, di dalam alam semesta ini berkolerasi hidup satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya itu adalah merupakan suatu kewajiban di dunia yang nyata ini, kita saling mengenal satu dengan lainnya. Karena bagaimanapun juga, ya, kita sangat bersyukur diciptakan oleh beliau di alam yang sangat istimewa, yaitu di planet bumi ini. Saudara-saudaraku dimanapun berada, itulah sebabnya mengapa saya tetap meyakini, ya, kita bawa suatu keyakinan yang lebih mendalam atas kebesaran beliau, atas karunia beliau, atas cinta, kasih dan sayangnya beliau. Tanpa
cinta, kasih dan sayang beliau, segala sesuatu tak akan pernah ada. Ya nanti coba kita ulas dan kita pahami bagaimana sih cinta dan kasih sayang beliau terhadap alam beserta isinya ini. Saudaraku yang saya banggakan dan yang saya sesungguhnya yang dicintai, yang dicinta kasih oleh beliau. Di antara ciptaannya yang ada di alam semesta ini, ya, kita sangat mensyukuri dan berbangga diri. Kenapa? Di antara ciptaannya, ya kitalah. Di antara ciptaan yang lain, ya boleh saya katakan sempurna, ya di antara ciptaan yang lain. Nah, sempurna bukan berarti kita paling sempurna. Tolong dipahami, ya sempurna itu artinya bukan berarti kita paling sempurna. Ada yang lebih sempurna, itu adalah beliau. Kita semua bersumber dari sana. Nah, sempurna yang dimaksud di sini di antara ciptaannya sudah barang tentu Anda kita pahami semua di dalam diri Anda. Dari 3 ciptaannya, manusia ya apa disebut dengan trirenal, ya kita dibekali ada suatu ya kebesaran beliau ya di dalam diri kita. Semua ada kebesarannya di antara ciptaannya, tetapi kita kebesaran beliau berupa trirenal yang dimaksud itu adalah sabda bayu hidup. Ya inilah karena kita itu harus bersyukur terhadap beliau. Sabda bayu hidup. Ya sabda mungkin Anda sudah ketahui. Ya kita bisa berbicara, bisa dialog dan lain sebagainya. Yang disebut dengan bayu, energi, ya, energi tenaga. Ya, semua bersumber daripada beliau. Bayu itu energi tenaga. Nah, yang lagi satu itu adalah kita dibekali akal budi yang disebut dengan hidup. Oleh karena itulah manusia ini adalah makhluk sosial. Nah, sedikit saya akan terangkan secara singkat. Ya, ciptaan beliau yang lainnya ada disebut Dwi Brahmana, yaitu adalah binatang. Ya. Boburon binatang, gitu. Dia cuma dibekal bicara dan bayu aja. Yang satu lagi Eka Pramana yang disebut dengan tumbuh-tumbuhan. Dia cuma tumbuh. Tetapi dari semua ciptaan beliau semua ada kelebihan. Baru kita dibekali 3 di antara kebesaran beliau ada dalam diri kita. Tapi bukan berarti ciptaan yang lainnya tidak memiliki satu kelebihan dan kekurangan. Sudah pasti kelebihan dan kekurangan itu tidak bisa. 2 unsur, semua 2 unsur yang bertolak belakang inilah yang menjadikan kita semua hidup di alam semesta ini. Tidak pernah tidak dari 2 awalnya. Sedikit yang kulit ini. Yang kulit ini sedikit nanti dia akan coba ya untuk membuka lapisan ini. Suatu contoh ya kita paling sempurna, tapi nomor 2 yang disebut dengan ya binatang boburon, ya, dia memiliki suatu naluri
melebihi daripada naluri manusia, melebihi. Bisa Anda buktikan, dia dari naluri yang begitu dominan di dalam dirinya dia. Dia mau tahu bahwa mana yang boleh dimakan dan tidak. Malah justru dia itu menjadi penuntun karena salah masa awal kita bersama-sama tercipta. Nah, saya meyakini semua yang kita beliau ini, terutama yang bergerak ini, ya, pada mungkin yang pada awal telah terciptakan gitu, telah ada gitu. Ya nanti kita coba bedah ke dalam. Telah ada berarti sesungguhnya sebutan telah ada itu telah diketahui setelah kita ada. Nah, telah ada sebutannya awalnya pasti ada yang telah tak ada. Nah, saya punya keyakinan yang telah tak ada itu awal, ya. Kalau itu tidak mungkin ada sebutan telah ada. Kosong berisi kosong. Marah daging telas, macam-macam jelik-jelik punjung. Ya, orang yang sudah memahami pemahaman kebenaran di bawah kesadaran sang jati diri, ya sudah pasti mereka mengkuliti semua. Ya. Karena bagaimanapun sesungguhnya kita juga ya terlapisi oleh unsur pancamawikawan. Kebenaran itu ya dibungkus oleh unsur pancamawika, indera-indera semuanya. Itu barangkali siapa yang mampu membuka bungkus ini, ya dia akan memahami. Nah, saya garis bawah sedikit biar tidak kita keliru. Saya tetap dalam hal ini mempergunakan sebuah kata memahami, belajar memahami. Apa sebab saya menggunakan kata memahami? Ya. Kita ini bukan saksi, kita ini bukan istilahnya saksi kunci atau fakta dan realitas mengetahui, tidak. Kalau saya katakan mengetahui, itu artinya sesungguhnya kita mengetahui Sang Yang Widi. Berarti Anda pernah melihat. Terlalu jauh sekali kalau sampai kita mengatakan bahwa kita mengetahui Sang Yang Widi. Sangat jauh, justru yang sesungguhnya kita tidak pernah mengerti, memahami beliau sebenarnya. Dari kata-kata aja, dari perkataan itu harus ada perbedaan. Memahami itu menjadi suatu kewajiban. Nah, inilah sebenarnya tujuan kita menjadi manusia. Kalau tidak kita memahami, bagaimana kita? Ya, dari datang yang tidak tahu, tidak terasa. Sampai kita dalam kegelapan tidak memahami jalan kita menuju kembali ke alam sejatinya, tidak ada kesumbernya. Nah, inilah suatu proses yang harus, ya, kalau mampu memahami, ya kita sebenarnya hidup di dunia ini pada hakikatnya cuma satu, yaitu yang memahami beliau yang maha segala-galanya ini. Tidak ada lagi daripada itu tujuannya. Keterikatan terhadap benda dan lain sebagainya itu tidak ada. Ya, nanti saya akan coba ya perjelas lebih luas tentang ini biar tidak terpotong-potong. Memang agak sulit memang kalau kita berbicara mengenai masalah pemahaman beliau. Kenapa? Karena pintunya terlalu banyak untuk masuk. Dari manapun bisa masuk. Karena beliau tidak berawal dan tidak berakhir dan tak terbatas. Tanpa ruangan. Beliau adalah ruangan itu luar biasa. Dari manapun kita bisa masuk. Ibaratnya seperti semut ngeripi gajah itu kan gitu. Bagaimana sebuah semut yang begitu kecil ya, maaf dianalogikan sebuah gajah itu merupakan satu beliau.
keesaan beliau, kebesaran beliau luar biasa. Kita cuma seperti ngeripe aja. Ada semut datang lagi satu, keken gimana sih sebenarnya gajah itu? Ada bulunya. Warnanya seperti apa? Ada hitamnya, ada pasirnya, macam-macam ya. Jadi sesungguhnya sebenarnya kita, kalau kita memahami ya beliau bagaimana sesungguhnya, walaupun cuma itu kecil, bisa memahami bagaimana beliau sesungguhnya. Kalau sebatas kita cuma menyentuh aja, tidak sempurna. Oleh karena itulah saya sedikit bukan menggurui, yang mengajak saudara-saudaraku, kalau kemungkinan ada tarikan hati yang mendengar apa menjadi paparan saya ini. Saya bukan guru, sesungguhnya saya orang biasa. Latar belakang saya juga, ya mohon maaf, biar tidak saya membuang suatu garam ke laut, mohon maaf sekali. Sesungguhnya saya adalah terbatas, bodoh. Ya, para batu sarang-sami, ya, saudara-saudaraku semua. Nah, itu merupakan suatu kata pengantar sementara. Nah, menindaklanjuti apa yang terjadi dalam Dharma Wacana, ya saya seorang bijaksana, di mana ya pada waktu kemarin itu kira-kira ada sedikit saudara-saudara bakti, ya saya harapkan sekali saudara bakti semua, ya marilah kita belajar menghormati. Marilah kita belajar ya mendengar. Nah, di sini penting sekali. Saya tidak juga istilahnya mengatakan bahwa kakek Lingsir yang bicara kok itu beliau itu adalah memang sesungguhnya apa yang dikatakan oleh kakek Lingsir itu saya sesungguhnya sependapat. Kenapa? Karena beliau mengkuliti, ya, dikuliti semua. Satu contoh, kan beliau berbicara seperti ini kemarin. Saya ini jelih-jelih puyung, kan gitu ya. Nah, kalau jelih-jelih puyung, ya, kalau dibilang berisi ya berisi, dibilang kosong ya kosong. Nah itulah sesungguhnya beliau. Nanti saya jelaskan nanti. Yang nanti kita bersama-sama. Dan beliau juga banyak dalam pemaparan mengatakan tunggal duaci. Ya, kalau ngidul semua tutup maupun tanpa ujung dan berakhir tak terbatas. Itulah beliau semua. Ada juga beliau mengatakan kalau tidak salah beliau adalah ya menciptakan ruangan, tapi beliau sesungguhnya tanpa ruangan, tak terpikirkan. Nah, banyak kata-kata menganalogikan bahwa bagaimana Tuhan itu sesungguhnya, tapi tidak semudah itu seseorang sampai mengeluarkan suatu analogi, sebuah kata-kata kiasan. Ya, tidak semudah, tak segampang itu kalau saya mampu masuk ke dalam ya, pemikiran beliau, perasaan beliau. Sesungguhnya beliau bilang sesungguhnya dia adalah cinta kasih welas asih. Itu artinya begini, semua ya analogi atau kiasan beliau tentang bagaimana beliau maha segala-galanya itu dikuliti. Ada nggak yang tidak dikuliti di sini di alam semesta ini? Coba pikir, ada nggak yang tidak dikuliti, yang telanjang? Satu pun tidak ada. Pohon-pohonan,
kita juga buah-buahan, tetapi kita tidak pernah sampai masuk ke dalam memahami sesungguhnya apa yang hidup, apa yang menjadikan hidup. Yang hidup itu kita tidak pernah. Satu contoh pohon aja lah. Ada kulit luarnya, ada kamyunya, ada kayunya, ada hatinya. Kan gitu. Kita sesungguhnya masih bergulat dan berorientasi di dalam kulit dan kamyunya saja. Sesungguhnya kita tidak pernah masuk ke dalam. Oleh karena itu saya sependapat dengan kakek, bahwasanya beliau ini sudah mampu ya. Dia sudah mampu alam beserta isinya ini, atau alam ini dibawa masuk ke dalam dirinya sendiri. Artinya kebesaran beliau ya, ciptaannya semua itu dia sudah pahami ya, melalui suatu pemahaman ya, pemahaman kebenaran di bawah alam kesadaran sang jati diri itu sesungguhnya ya. Mohon maaf kakek Lingsir, saya tolong kalau memang ada salah tolong dikoreksi. Itu yang sadari, yang tiang pahami bagaimana sebenarnya beliau kakek Lingsir ini sebenarnya. Jangan kita tuh istilahnya ya sewajarlah Anda itu semua tidak mengetahui satu kewajiban, tapi marilah kita belajar untuk ya kita ada suatu rasa kedamaian ya, damai dalam diri untuk mendengarkan. Ya mudah-mudahan nanti ya saya bisa mengupas ada si beliau. Ya, sesungguhnya beliau adalah welas asih cinta kasih. Itu luar biasa artinya. Kenapa beliau membungkus? Kenapa sesuatu itu semua dibungkus? Biar kita ini semua punya suatu apa? Ya, kalau kita mampu membuka, membungkus sendiri, berarti kita keyakinan kita itu luar biasa. Tambah dewasa, tambah dalam, ya, tambah luas. Ya, tak diragukan lagi keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sama seperti ini seandainya kalau seseorang sekarang kan umumnya ya kopian ya, belajar kopian cepat sekali pakai kalkulator tahu. Udah itu pakai gini cepat sekali tahu. Tapi sesungguhnya dia tidak pernah memahami apa kalkulator itu sendiri. Artinya ya apa yang saya katakan tadi, semangat api yang ada di dalam diri sendiri yang terkendalikan ya, itu yang redup di dalam diri kita semua. Makanya Anda tidak mampu ya menggali secara mendalam. Atau boleh saya katakan beberapa hari yang lalu beliau bilang, apa kata-kata beliau, saya ini tidak pernah tidur, jarang sekali tidur, terganggu sekali dalam diri saya sehari-hari. Yang mengganggu saya justru kena kewajiban saya jadi manusia, tidak pernah berhenti untuk menggali, tidak pernah berhenti kesana kesini. Saya dibawa cangkul ya, apapun alat penggali saya bawa, itu dibungkusi sama dia. Kan dia bilang apa yang dia gali, ngapain gali yang sudah ada, apa gitu kan? Dia tuh menggali yang tidak ada, makanya dia tidak membawa cangkul. Ribet waktu kemarin itu dalam gini, ngapain kakek bilang nyangkul sudah tua, menggali data itu bohong gitu semua para bakta semua. Sesungguhnya beliau itu adalah menggali guru ya di dalam diri sendiri. Guru itu pindah ke panduan menuju
kebenaran yang universal. Tahu nggak kebenaran yang universal? Kebenaran universal. Bukan dalam arti kebenaran universal itu kita berjalan, yang lain kita abaikan. Bukan demikian. Kita tidak akan bisa lepas dari ruang beredar. Ya, dari yang dua tetap menjadi satu. Keterikatan itu sangat, kecenderungan terikat itu yang menjadikan kita itu. Seperti contoh, sang jiwa Brahman dari sinar suci, ya Brahma sinar suci, aksara suci sang yang Budi, Agung yang kita punya. Dalam kapasitas manifestasi beliau sebagai mencipta, ya. Padahal beliau sebagai menciptakan dalam fungsi dan kapasitas beliau, ya Brahma, ya Brahma Atman, kan begitu kan. Beliau ini yang disebut dengan beliau itu terbungkus oleh Pancama Buddha, unsur tak hidup namanya. Unsur hidup ini terbungkus oleh unsur tak hidup. Yang disebut unsur hidup ini adalah sang jiwa, roh, Atman. Nah, karena dibungkus oleh unsur tak hidup ini yang disebut dengan Pancama Buddha, lengkap dengan indriyanya, dengan sagripunya, ya semua itu yang mengikat. Nah, itulah sebenarnya harus kita mampu yang melepaskan sagripu yang ada di dalam diri sendiri. Bukan dalam arti melepaskan, mentiadakan. Dia selalu akan ada, ya, selalu akan ada, tidak pernah tidak ada bisa terlepaskan itu. Tapi kalau sudah kita ya memiliki pemahaman seperti itu, kita akan memahami dia itu juga bukan siapa-siapa. Dia adalah saudara kita. Dia adalah bagian daripada kita. Dan beliau pun juga demikian. Telah tak ada menjadi telah ada, itu kan apa? Dari kekosongan itu petang, gelap itu bebutan namanya, yang kita bahas. Itu sudah dibuktikan oleh para ahli dengan berjalan secara realitas, fakta dan data. Apa itu? Ya, itu beruang hampa ada. Ada kehidupan apa, ada bumi sekarang ini diisi oleh itu. Begitu. Nah, beliau itu menggali guru yang ada di dalam diri sendiri. Dia bukan yang berarti dia tidak pakai guru, dalam arti pada waktu sekolah tetap berjalan. Ini menjadi suatu, kalau katakanlah panjang jadinya setelah ada ini, dari mana aja bisa masuk terus terang saya bilang. Saya cuma kasih dia sedikit. Ya, tingkat pematangan sang jiwa setelah sampai pada puncaknya, entah berapa juta tahun, entah berapa beribu-ribu tahun dia ada istilahnya, bukannya ada saingan, tidak. Orang-orang yang sudah memiliki kesadaran yang tinggi, pengendalian yang tinggi, tulus, ya ikhlas, tanpa mengharap, menerima apa adanya. Itu kunci orang-orang yang memiliki suatu kesadaran yang tinggi. Kesadaran yang tinggi itu ya ada di dalamnya yang disebut dengan pengendalian. Dan dunia ini pun juga terciptakan dari pengendalian. Nanti coba kita bahas alam beserta isinya. Nah, itu kata-kata kakek Rempan itu dari Sadang Sami. Kakek Rempan mau kakek lingsir. Ya jangan kita menganggap bahwa beliau itu orang gila, orang begini. Ya kalau seandainya kalau Anda dikasih semua sudah selesai, apa yang Anda ketahui bisa kan tidak ada semangat, tidak ada, malah justru Anda kan betul-betul dalam awang-awang ke depannya. Percaya pada Sang Widi, apa Sang Widi dan lain sebagainya, awang-awang Anda tidak punya keyakinan. Oleh karena itulah orang-orang terdahulu itu membungkus dirinya. Kewajiban Anda sebenarnya yang membuka itu, mencari, membuka dan memahami apa sebenarnya diri kita ini.
Siapa diri kita sebenarnya? Apa diri kita sebenarnya? Mengapa diri kita sebenarnya? Di mana diri kita sebenarnya? Dan seterusnya. Itu namanya mulat sarira. Itu ada di dalam diri orang Mesir tadi. Beliau sudah memahami. Makanya oleh karena itu beliau mengatakan, sampai beliau mengatakan, saya tidak perlu ke mana-mana. Kalau saya mengukur bumi, dia bilang, alam beserta isinya saya ukur ini. Tidak perlu saya sampai naik ke angkasa. Tidak perlu saya lagi istilahnya mengelilingi dunia ini untuk mengetahui. Ya. Tapi orang lain sah-sah saja, dia punya pandangan yang disebut fakta dan realitas. Dia tidak mau berhenti juga. Apa sih Tuhan? Benar nggak yang dikatakan oleh secara kita miliki agama ini zaman dulu? Maka ada kompetisi di sana. Mungkin saya bani yakin itu kompetisi dari leluhur kita dengan orang yang berseberangan untuk, ya katakanlah, di tengah-tengah yakin dan tidak yakin. Dia ingin kejar itu. Dia ingin pahami apa sih dunia ini, apa sih kandungan dunia ini, ya, sampai kekayaan, ya, senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh kita juga dia pelajari. Tetapi sampai saat ini belum ada jawaban antara dia masih menerima logo atau tidak. Batasannya sampai mujizat yang disebut spontanitas itu, sang jiwa, sang roh di sana batasannya dia tidak mampu. Boleh dia bikin bayi tabung macam-macam sperma dia tidak mau dan lain sebagainya. Belum di sana lagi saja. Dalam diri sendiri hampir tiap hari jam kuda raga naungan, jam kuda tidur. Itulah keterbatasan kita. Nah, kalau orang sudah memahami seperti ini, pemahaman di bawah alam kesadaran sang jati diri, segala sesuatu rahasia alam beserta isinya dia akan memahami. Bukan dia mengetahui, memahami. Tolong catat. Biar tidak kita terlalu aku nanti kalau dikatakan kita mengetahui, salah besar. Itu wajib hukumnya, wajib sekali. Kalau kita memahami prosesnya sampai akhirnya, itu merupakan suatu siklus perputaran yang Anda pahami. Takkan pernah terputus, maka ada dia itu tanpa awal, tanpa akhir, tak terbatas. Kalau adanya ngalor ngidul semua tutup mau bongkol, masa saya tutup mau bongkol berarti kan putar ya. Nah kakek Lingsir itu juga mengatakan kijau jalan yang kemanapun berapapun ada jalan seluruh dunia saya tahu itu dia bilang. Saya tidak perlu kemana-mana, saya mengetahui jalan itu dia bilang kakek Lingsir. Kan kelihatan memang gila. Sesungguhnya dia tidak perlu, memang kemana-mana dia diam aja. Sambil makan dia mengetahui itu. Kenapa? Karena magnet yang ada di dalam dirinya dia sudah mampu menggali sumber dari segala sumber itu tak bisa dipotong, tak bisa ditutup kalau sudah keluar sekali. Makanya yang keluar pada orang tersebut pasti dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dapat dipahami kebenarannya. Begitu. Saya tidak pernah, ya kata-kata beliau, harus gini cukup dengan inilah kelebihan kita, ya orang-orang penglingsir kita dahulu, yang kalau saja sudah dia katakan 1000 pintu, dia memahami karena dari mana saja bisa masuk. Karena dia tanpa awal tanpa akhir dari manapun ya kita. Makanya
sesuatu yang berat sekali pemahaman kebesaran beliau ini. Tidak ada batas dan tidak ada akhir, tanpa ujung, tanpa tutup, tanpa bongkol. Kenapa? Karena kembali lagi tidak ada alam semesta ini tidak ada ruang yang tidak diisi oleh beliau. Tidak ada ruang yang tidak diisi oleh, karena itulah beliau itu mengatakan 1000 pintu menuju jalan kebenaran. Satu contoh seperti tadi saya katakan, ibarat sudut ngeripe gajah. Begitu besarnya, walaupun dengan ini dia bisa makan. Ada ya, mungkin beliau itu sudah dari mana-mana beliau sudah masuk, memahami bagaimana gajah itu sesungguhnya. Makanya dikatakan 1000 pintu menuju jalan kebenaran. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan ada rasa ketakutan di dalam dirinya. Saya yakini orang-orang seperti ini sudah mampu membukakan dirinya. Buka itu berarti terang menerangi dari dalam, bukan dari luar. Kalau terang itu sang jiwa ini sudah, atau panca mau buta dan lain sebagainya bisa kita kendalikan di dalam diri kita. Hampir sama dengan kegelapan, begitu muncul matahari, spontanitas seperti itu, ada dan tidak ada, paku. Kakek ini saya yakin dia sudah mampu. Kalau seandainya beratnya sebuah balon, kalau balonnya hitam gimana? Beliau tetap akan menyinari. Mencahaya itu tak pernah berhenti. Dengan orang seperti apapun, dengan siapapun tidak ada yang beda di diri beliau. Sekarang kita yang membuka diri kita, biar kita menjadi terang, panduan terang. Kita itu tidak gelap, kita tidak buta, karena kita sesungguhnya memang dibungkus oleh kebutaan itu. Buka ini semua ada jadinya tarik menarik antara sinar suci dengan sinar yang ada dalam diri Anda. Itu disebut dengan hening. Anda akan merasakan suatu kedamaian di dalam diri Anda. Bukan kebahagiaan, kedamaian. Kalau di luar kebahagiaan, nanti saya bisa bahas. Nah, lagi satu, beliau sesungguhnya seperti apa yang saya katakan, mulat sarira, menggali guru di dalam diri sendiri, memahami 1000 pintu menuju jalan kebenaran. Nah, sampailah yang saya baca pada Nabi Injil ini, saya sependapat sekali. Tidak ada beda yang cara kini menyamau sana janda dari Injil ini sekalo saya batu Injil kita kenal. Nah, beliau ini memang kelihatannya sesungguhnya beliau ada sebutan lagi satu yang jadi ramai pada waktu bakta kemarin itu, di mana kakek Risi menyebutkan ceng mawan taluh ngajak siapi, ceng maluan iro ramo kempianaki, itu dia. Kalau gitu dia bilang seperti itu. Wah, itu bagaimana sang bata ini sampai lah idodani anak sama-sama malah justru tambah bersama jauh tidak mengerti kayak butuh nih, itu kata-kata. Inilah sebenarnya menurut saya apa yang dikatakan kakek Injil ini. Mana duluan telur daripada ayam,
mana duluan orang tua daripada anak. Ya inilah sebenarnya yang ada. Anda berpendapat, ada yang berpendapat duluan ayam, ada yang berpendapat duluan telurnya. Sah-sah saja, tapi baru separuh-separuh gitu. Anda berada dalam posisi setengah. Ada juga yang lucu. Coba ulang lagi kembali. Mana duluan ayam daripada telur? Pak, duluan ayamnya Pak, itu dia bilang. Apa alasan kamu? Ya alasan saya kan Pak Bapak mengatakan ayamnya duluan. Saya katakan ke Bapak berbicara kata ayam duluan, pintar dia. Ada juga yang seperti itu. Bukan begitu yang dimaksud sebenarnya. Bukan begitu yang dimaksud sebenarnya. Sesungguhnya itu adalah tingkat pematangan sang jiwa. Tingkat pematangan sang jiwa itu sesungguhnya. Ya dari kawitan kembali ke kawitan gitulah. Apa yang Pak katakan tadi, ya kedewasaan tuh. Ya tingkat pematangan sang jiwa. Semua orang akan mengalami proses ini, tapi tingkatannya berbeda. Ya nanti kita coba perjelas nanti kita ini kan dulu di masalah apa yang dikatakan kakek Elisir ini. Nanti akan semua akan menjawab ke arah ke sana, karena tidak bisa terpisahkan satu dengan lain. Nah, itu suatu ulasan yang kedua ya bagi untuk memberikan suatu ulasan. Ya kita lanjuti lagi. Saya ingin mengajak ya saudara-saudaraku semua ya untuk memperdalam keyakinan beliau terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Memperdalam keyakinanmu terhadap ide Sang Yang Widewasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang Maha segala-galanya, sumber daripada segala sumber segala-galanya, hakiki universal, ya tak terpikirkan. Nah, kita ingin memperdalam keyakinan. Kalau kita ingin memperdalam keyakinan seperti apa yang telah saya terangkan tadi, memang kita mengalami suatu proses awal dari kecil, tingkat pemahaman, belajar bagaimana kita dilahirkan awal, dididik dari orang tua, ya. Tapi kan ini semua juga tidak terlepas daripada sebuah karma jawabnya. Segala sesuatu itu proses sebab akibat pengidan. Karena proses sebab akibat apapun awal dan akhirnya yang ada di alam semesta ini adalah kehendak Dia. Tetapi apakah kita harus terikat dengan itu? Terikat ya, tapi apakah Anda harus menyerah dengan itu? Ya sesungguhnya tidak. Kita memahami itu ada, tapi yang paling penting Anda itu adalah ada suatu percikan sinar di dalam diri kita. Semangat, ya, iling, rasa, sadar. Nah, untuk menjadi menambah tingkat keyakinan kita kepada Beliau, ya ini memang jiwanya, rohnya ini, roh kebenaran, jiwa kebenaran, ya Sang Yang Widi itu sendiri. Ya coba kita mengajak saudara-saudaraku semua. Pertama, kendalikan dalam diri Anda sadari itu dulu egoisme, fanatisme, keakuan di dalam diri sendiri. Anda pahami Anda adalah semuanya saudara, semuanya satu, kita datang dari yang sama. Tidak ada yang tidak datang dari sana, dan pulangnya pun juga
kembali juga ke hal yang sama. Nah, kesadaran-kesadaran yang tinggi inilah kalau akan muncul ya. Walaupun ya dalam proses kita dari awal belajar dari kecil sampai naik ke atas sampai ke mahasiswa, ya kita tetap ikuti. Itu merupakan suatu panduan juga apa yang disebut dengan guru. Pertama guru Lupako, guru Sisa, guru sang yang widi ya. Tetapi ya itu juga menjadi satu plus juga peningkatan poin di dalam diri sendiri. Karena ibaratnya seperti gini, kita tidur ya, akhirnya kita dirangsang oleh sang guru di sekal, dirangsang ya. Itu merangsang biar yang tertidur ini, makhluk ini bisa dia mengeluarkan percikan sedikit-sedikit. Ya tergantung nanti dalam proses perjalanan, kalau memang sebuah karma dan memang dan lain sebagainya, ya Anda akan mampu akhirnya keluar dengan sendirinya. Itu. Saya tidak akan berbicara dulu, nanti kira-kira seberapa gini kira-kira ya dia mampu keluar dari ikatan keduniaan ini. Ya kalau boleh dikatakan apakah umur itu menjadi jaminan atau tidak, ya tingkat pemahaman kebenaran di dalam diri sendirinya itu. Saya belum menuju ke arah ke sana. Ya coba sekarang kita kembalikan dulu sesuai dengan apa tema yang tadi itu. Ya saya mengajak saudara-saudaraku untuk yang meningkatkan, memperdalam keyakinan. Karena ini sumbernya. Kalau ini tidak ya mampu Anda pahami, Anda akan hidup di dalam satu ketidakjelasan, ombang-ambing. Ya, ikatan keduniawian juga akan menjadi jati dan lain sebagainya. Ya, kegelapan itu tetap akan membungkus Anda. Saya mengajak ya para bakda sama-sama, ya saudaraku semuanya. Apa sebabnya? Lagi kembali seperti apa yang dikatakan ya, dari gininya kita adalah semuanya tidak sempurna. Sempurna itu adalah beliau paling sempurna. Kita sadari. Kalau kita menyadari itu, bagaimana kita memahami, ya sampai kita memahami apa yang disebut dengan pengendalian, dalam hal ini adalah keterbatasan. Kalau seseorang sudah memahami keterbatasannya, berarti dia memahami ada sesuatu yang tak terbatas itu. Dia memahami ada sesuatu yang tak terbatas itu. Apa sesuatu yang tak terbatas itu? Ya, makanya seseorang yang sudah seperti apa yang ada di dalam bagian ingsir itu, dia sudah membawa ya ciptaan beliau ini, alam beserta isinya ke dalam dirinya sendiri. Orang isinya sama. Sudah diuji ya oleh orang-orang yang punya katakanlah pendirian, fakta dan data dan realitas. Ya, dia tidak percaya dengan hal ini, dan akhirnya dari kita yang leluhur kita, yang sampai beliau itu mengasih suatu simbol-simbol kan, simbol bagaimana simbol Padmo, bagaimana simbol swastika, bagaimana simbol Pridurwarah, luar biasa ya. Nah, diperkuat oleh apa yang disebut dengan Nida Begawan biasa, menurunkan satu cermin kehidupan di dalam dirinya sendiri, gambaran kehidupan alam beserta isinya. Itu sebuah gambaran cerminan yang beliau bungkus dalam sebuah cerita Mahabharata, terbungkus. Kalau saat kita tak mampu membuka substansinya, kita akan terlempar jauh
terlempar jauh sekali dari substansi. Inilah orang-orang yang sudah memiliki satu pemahaman ya di bawah alam kesadaran sang jati diri. Nah, sebelumnya orang yang sudah sampai pemahamannya seperti ini, pemahaman di bawah alam seperti itu, dia mampu membedakan. Dan sejauh mana pemahaman orang yang ada di bawah tingkatnya dia, pemahaman seperti itu, ya. Pertama, yang inilah yang namanya rumubnya itu isinya dunia, tidak bisa terikat dan terus mengikat satu dengan yang lain, tidak bisa terpisahkan. Itu harus kita sadari. Di dalam kehidupan ini ada tingkat pemahaman. Ya, kalau boleh saya akan utarakan kepada kakek Elisir ini apa yang ada di dalam dirinya. Tingkatan pertama, tingkat pemahaman kebenaran. Orientasinya ada disebut tingkat di luar sang tubuh. Tingkat pemahamannya di luar sang tubuh, di luar sang pikir, di muka, di permukaannya. Yang inilah baru di luar sang tubuh, di permukaan sang tubuh. Kalau boleh saya ibaratkan ini, dia tidak pernah memakai otak, tidak pernah pakai pikiran. Kadang-kadang sekali sedikit pakai pikiran. Ya, dia benar-benar orang seperti ini dikuasai oleh panca mahbuda itu, ego. Ikat keduniawiannya tinggi sekali. Ini yang masih memiliki orang ini. Dia tidak pernah tahu ya, orang-orang dulu yang penting dia itu mencari sesuatu untuk kemewahan, untuk kebahagiaan, kesenangan dan lain sebagainya. Tak pernah dia akan sampai justru kecundungnya ke sana. Orang yang istilahnya ya punya pemikiran ya di luar dari sang jati diri itu sendiri. Lebih jelasnya dia itu tidak pernah ya seolah bagaimana orang kegelapan, petang gitu lah, atau kaplok atau situ, atau kapok, petang, kegelapan. Nah, itu yang disebut tingkat neraka. Neraka di dalam kita mempercayai ya muaranya di neraka. Ada yang lagi satu, nomor 2 disebut dalam ya kesadaran sang pikiran. Nah, dalam kesadaran sang pikiran ini juga dia tuh seolah berada di tengah-tengah, kadang-kadang tertarik oleh yang tadi saya katakan di permukaan itu. Nah, kadang-kadang dia bisa naik, ya, tetapi lagi kembali. Orang-orang yang hadir ya di hadapan beliau dalam konteks dia terlalu banyak memohon, kedua yang memohon, tapi justru yang nomor 2 yang saya maksud itu adalah ya kesadaran sang pikiran ini konteksnya lebih bagus daripada konteks pertama. Kalau pertama itu memang benar-benar saya harus mendapatkan atau benar, saya harus dapat kemewahan, saya harus dapat semuanya, pokoknya bagaimanapun caranya, tidak mengenal hukum. Namanya gelap, seolah atau benar itu menjadi tujuannya dia. Di sana ada kebahagiaan, mopiora, berlebih-lebihan itulah. Kesenangan yang berlebih-lebihan, mau mabuk macam-macam, semua isinya itu. Yang kedua, ya masih ada tarik menarik antara di dalam dengan dia. Diketak kan, ada ketak dia menyadar, tapi kan kadang bisa dipakai sebentar, bisa hilang gitu. Tidak membantu kesadarannya dia. Karena tingkat kedua juga ya dia tuh hadir dalam sang tubuh
Artinya apa? Ya tidak salah. Ya permohonannya dia dari hadapan beliau memohon biar dikasih jalan yang lapang, ya tidak istilah terhalang, ya kesembuhan dan lain-lainnya untuk keperluan sang tubuh. Tapi antara sang pikir ini dengan ini, ya kalau ada di tengah-tengah ada konotasi artanya di sana. Begitu. Nah, di tingkat pemangkos ini tingkatannya adalah leluhur. Leluhur itu istilahnya ya tetap kita akan berulang lagi, ya, kembali hidup, reinkarnasi. Leluhur itu Bodaro itu kan gini. Nah, metode yang macam buku Bos Bawo, ya, orang-orang, nah penglingsir kita, ya kita pun juga artinya pernah sang jiwa menduduki wadah. Udah itu wadah itu ditinggal kan gitu. Nah, sang jiwa kembali, kita tidak pernah tahu bagaimana untuk kembalinya. Nah, itu disebut sang Batara, leluhur orang yang makanya dulu orang-orang bilang, kalau orang di Riau menyebutkan duk ida Batara kantun yang nang. Kalau orang perempuan udah pernah ditahu duk ida Batari kantun yang nang, pasti begitu. Yang raga di kini duk leluhur. Nah, yang ketiga niki, ya, yang boleh saya katakan inilah yang pemahaman yang dari yang dua sebelumnya tadi itu beliau sudah memahami hal tersebut, adanya hal tersebut. Ya, pemahaman disebut pemahaman ya di bawah alam kesadaran sang jati diri. Di dalam kesadaran sang jati diri inilah orang-orang yang seperti inilah yang boleh saya katakan dulu kita, ya sampai saat ini kita percaya, sampai saat ini masih hidup ya pemahaman beliau di dalam ajaran agama Hindu yang kita miliki. Orang-orang seperti ini, seperti Ida Bhagawan biasa, Walmiki, siapapun beliau, ya termasuk beda yang ada di dalamnya juga. Nah, beliau inilah pemahamnya disebut dia sudah mampu memahami, ya. Dia membawa satu kebenaran bahwa hati nurani yang paling dalam dituntun dengan hati, ya. Nah, walaupun ya hati itu tidak punya mata, tidak punya telinga dan lain sebagainya. Hatinya dia kan di sini semua. Hatinya dia mata, telinga, mulut dan lain sebagainya itu dipakai penggerak. Nah, di sini kadang-kadang ada juga istilahnya, kalau dia menyadari ya di dalam dirinya sendiri, ada yang disebut dengan istilahnya mana batasan. Kalau orang sudah memahami seperti tadi itu pakai otak aja, seperti contoh mengecap suatu rasa, tidak perlu dia lagi masuk ke dalam. Dia sudah mampu ya mempergunakan ya semua pemahaman itu. Satu contoh orang itu warnanya merah, tidak perlu lagi dia pakai ke dalam ya membedah sesuatu dengan spontanitas lah, begitu jawabnya. Orang-orang yang sudah ya memahami apa yang saya katakan di dalam kesadaran sang jati diri itu. Orang yang sudah pemaham sang jati diri itu baratnya sudah, dia itu seorang sudah mampu menggali guru di dalam dirinya sendiri. Guru tidak senang, yang guru tidak senang sang yang witi, aku mau ini ada di dalam diri sendiri dibuka. Ya. Di baratnya seperti magnet yang ada dalam diri sendiri, ya sumber magnet lagi, dia akan keluar terus menerus. Maka oleh karena itu
Kalau tidak salah saya katakan pelajaran kakek ini, pemahaman kakek Lingsir ini, dan ini namanya pemahaman ajaran kemanusiaan. Nah, boleh juga orang berbicara kadang-kadang sastra tanpa tulis, pikir pemahaman kemanusiaan, tapi ilo-ilo. Ya, jangan coba-coba sengaja mencari, ya kalau tidak kuat berhenti aja. Kenapa? Karena luar biasa. Biarkan ya spontanitas. Ada tarikan nafas, ada tarikan semangat. Yaitu atas kehendak beliau untuk seseorang sampai ke tingkat ini. Sudah ada di dalam cerita Mahabharata. Semua sudah ada gambar, sampai sekarang pun Mahabharata itu kalau orang menyadari, bukan dalam arti saya bilang Mahabharata hidup seperti dalam film itu, enggak. Orang-orang yang dangkal, baru di dalam film itu ada, nah katakanlah Bhagawan biasa bentuknya begini, ini bentuknya begini, bagaimana Krishnawatara seperti ini, bagaimana Bima dan nanti bayangan Anda pasti ke sana nanti. Itulah sebenarnya kita tidak memahami substansinya yang ada. Makanya kadang-kadang kalau kita bergulat di dalam kulit aja, kita akan menjauh. Itu tidak hidup. Kulit hidup itu kan dari dalam. Itu unsur pancamabhuta, unsur buta, unsur tak hidup semua. Dia tuh adanya itu dari dalam. Makanya dalam cerita Mahabharata yang paling terakhir, saya cuma ulas sedikit aja. Ya jelas di sana bagaimana Sanggarma Wangsa dengan Selendra ya, mengungkap menguji sampai dia beli Selendra berkata begini, cening sing patuh cuma bapo, ada cening nak uli bapo, ada cening dia saja ya satu cening ya bapo. Nah jadi alih bapo yang bidang jadi maka bapo berpatuh kan di swarga yang alih cening panjang kita dia alih iki sing cening bidang kat dan kamu mulai manusia kata mulai itu nama reinkarnasi kembali di bumi itu pada hati ini cening malu ke macam pada udah hati dia ngawak silangnya orang banyak yang bicara seperti ini bahwa itu Mahabharata itu ada gitu. Ya sekarang saya akan kembali dulu. Nah kepada Idodani ya Sang Bhakta Sarasami, apa sebabnya saya mengajak Idodani? Pertama ya kita hidupkan kesadaran, pengendalian, tulus, ya ikhlas, semangat misi menerima apa adanya. Cuma untuk aja. Saya harap sudah dicoba tanamkan dalam diri kita. Fungsi aku, ego dan aku, fanatisme itu sudah jauh sekali dengan kebenaran. Kalau orang dikendalikan oleh itu sudah jauh sekali. Kegelapan justru itu sebenarnya. Kelakuan itu apalagi saya diri, saya dewasa, berat. Nanti saya akan utarakan semua. Saya akan buka dan saya pun ya mudah-mudahan saya masih bisa berdiri atau masih ada. Ya kita atas izin beliau juga, ya atas kehendak beliau mudah-mudahan bisa ya kita perjelas bagaimana sih alam berserta isi terciptakan. Biar tidak kita istilah seolah nah, di awang-awang ya dalam suatu keyakinan. Biar tidak kita ibaratnya biar tidak di kulit aja. Yang pertama yang saya tanyakan kepada para Bhakta Sarasami, sadarkah diri Anda atau segala sesuatu yang ada, apakah itu semua Anda yang menciptakan?
Gitu. Nah, kalau Anda sampai mengatakan bahwa itu adalah ciptaan Anda, justru Anda itu semestinya tidak mengetahui apa sebenarnya. Kan banyak orang seperti itu, ini saya naik, ini saya bikin ini, saya bikin ini, saya bikin ini, semua saya bikin, kedoyan dia. Yang misi keikatan pasti ikatan atau benda keduniawian itu tinggi orang seperti itu. Kesadaran tidak ada, egoisme yang justru yang artinya keluar di dalam ekspresinya dia, ucapannya dan perilakunya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kalau Anda sudah memahami sesungguhnya, ya kita ini adalah objek, di hadapan sumber segala-galanya kita adalah objek, bukan subjek. Tapi di alam semesta ini, ya, di dunia nyata ini Anda tuh boleh mengatakan diri Anda adalah subjek. Tapi subjek itu harus Anda pahami yang disebut dengan sampai kepada keterbatasan. Dasar keterbatasan itu. Dah pasti kita ini adalah objek. Sing tayan ngai apa? Ngai panah tayo. Ya bisa kalau tadi itu panah campur, panah ini kendai semua boleh itu rasa apa? Itu rasa kepunyaan di dalam semua. Tapi yang ngai sing tayan, yang ngai sing ngukir panah pangluang kan? Ngai panah ganteng, pang bagus, pang tua gitu. Mungkin ada orang demen gitu kan? Nyanan ada jawab, adik saya kasih jawabannya. Ya, bagaimana dalam Citra Mahabharata itu kan kelihatan semua. Saya bahas sedikit aja. Bagaimana Dastaratra dengan istrinya, kegelapan menghasilkan kepada Tarasiwa untuk mau melahirkan 100 itu semua kegelapan. Kenapa? Karena Siwa adalah manifestasi beliau dari dia juga adalah sinar suci, cahaya suci dari semua segala-galanya dalam manifestasi. Beliau itu adalah menjaga keseimbangan, semangat, energi beliau, mengembalikan gitu. Itu fungsinya beliau. Prolino disebut kematiannya, nanti coba kita jelaskan. Nah, kembali lagi, yang pastinya kalau kita memahami bahwa saudara setinggi dengan kesadaran tinggi, sesungguhnya kita ini tidak pernah membuat sesuatu. Nah, kalau Anda menyadari sesungguhnya kita tidak memahami kesadaran tinggi, tidak pernah membuat sesuatu, berarti sesuatu ini telah ada. Kan itu kan? Dari sini dua hal, biar Anda tuh kuat punya keyakinan. Ada di sana astungkaro, ada di sana suksema gitu lah. Bahwa muncul terus semestinya kata-kata itu karena segala yang ada ya telah ada yang tidak pernah Anda ciptakan dan justru menjadi suatu bagian dari kehidupan Anda, mengisi kehidupan Anda. Itu kan astungkaro suksema kan? Kalau Anda sudah memiliki rasa suksema astungkaro dan ada ego gitu, akuan tidak ada. Kalau mengelola, ya sebatas Anda cuma sebatas mengelola sesuatu yang telah ada ini biar bisa bermanfaat untuk diri Anda dan untuk mengisi kehidupan itu yang ada sebenarnya. Ya mengelola. Ya. Cuma sebatas itulah Anda sudah memahami awalnya keterbatasan. Nah, kembali lagi
berarti kan segala sesuatu ini telah ada. Kata telah ada berarti kita telah ada baru kita memahami, kan gitu kan? Apa yang terjadi ada kata sebutkan telah ada ini, dari mana kita mengucapkan? Berarti kan ada yang telah tak ada. Awalnya itu adalah telah tak ada, kan begitu. Muncullah sebutan telah ada. Di sini yang malah suksma kita. Telah tak ada, muncul sebutan telah ada. Yang telah tak ada itu kan kosong, peteng. Ya, kalau orang sudah mampu, nah orang-orang ahli di bidang teknologi atau romawi sampai dia mengatakan ruang hampa, tidak ada kehidupan. Bagaimana awalnya telah tidak tak ada ini, akhirnya muncullah telah ada. Ini yang disebut tak terpikirkan, biar saudara-saudara. Siapapun ya tidak pernah mengetahui. Kalau memahami boleh, memahami, hari kita pelajari memahami. Itulah memang tujuan manusia. Kalau Anda mengatakan saksi, jadi saksi atau mengetahui buat. Jangankan begitu, tidur saja Anda tidak pernah tahu jam berapa Anda tidur. Anda tidak memahami. Nah ini yang telah tak ada ini adalah gelap, kosong, gitu. Muncullah ibaratnya seperti telah ada berupa suatu kekuatan panas, sumber terang. Apa sumber terang kan panas kan? Akhirnya dicahayailah kegelapan itu. Yang di Bali ada agama Hindu, sing ado itu kosong, begitu ado, berarti sing ado sing ado, wiyapi wiyapaka. Tak terpikir kan? Yang cara Bali ini ada ngalih daging kelas, kosong berisi. Mudah sing berisi kan, yang berisi kan sing ada kehidupan, yang kosong masih sing ada kehidupan, ayo saling keterkaitan. Atau cara sang roh, ya sang jiwa ya sing ada medianya, sang tubuh sing ada kehidupan. Apabila salah satu masih tetap berjalan, tidak ada kehidupan di dunia, tidak akan pernah ada kehidupan. Oleh karena itulah, ya beliau itu adalah tak terpikirkan sumbernya itu. Makanya di sini dalam ajaran agama Hindu sudah jelas sekali, jauh sebelum beliau sudah mampu memahami, dan malahan justru tidak pernah kemana-mana mungkin. Yang menulis sebuah itiasa yang disebut dengan swastika, yang disebut dengan padma tadi, yang disebut dengan perjuangan titik di dalam itu. Nah mungkin ya perjalanan itu sampai di sini dulu saya bicarakan, nanti kita sambung. Akan kembali kepada yang disebut dengan Chen Marwandaluh Kensia. Nah, telah ada menjadi ada ini sifatnya spontanitas. Kalau spontanitas, kalau orang pemahaman kesadaran jati diri, dia sering merasakan spontanitas. Apa tuh? Kan udah dibekali hidup ketak nyat, ketak ini pun spontanitas. Beliau tuh hadir spontanitas. Jadi apa spontanitas? Ken orang melawan alurnya siap. Spontanitas kan? Anda tidak pernah akan sampai mau katakan dia yang tak terpikir itu. Ada semua. Spontanitas
jelas ada semua ciptaan beliau ini tidak pernah berubah. Mungkin perubahannya mungkin karena faktor alam, ya faktor jiwa daripada tingkat pematangan sang jiwa saja. Kalau gininya tidak pernah berubah. Kan banyak kadang-kadang, maaf dulu ya, para ahli-ahli mau mengatakan bahwa ini ditemukan fosil ya, manusia dulu dari kera, manusia itu dari monyet apa dan lain sebagainya. Saya katakan itu tidak benar. Saya berani katakan tidak benar. Karena beliau begitu menciptakan tidak pernah lagi akan ya merubah ciptaannya, tidak akan pernah. Kalau manusia ya manusia, kalau binatang ya binatang, semua yang ada ya di alam semesta ini karena sudah ya dikendalikan oleh beliau. Bukan manusia, kita datang dari kera. Nah kita cuma cara semut grepe gajah meraba badannya, grepe malu, maka tundik ke gajah kuda tawang bentuknya. Semut grepe gajah ya yang udah dari sekarang. Nah cek melawan taluh majak siap kan gitu kan. Ini adalah saya katakan tadi tempat saya katakan ini merupakan satu reinkarnasi, sesuatu perjalanan ya, perjalanan peningkatan ya sang jiwa itu sendiri, peningkatan pematangan sang jiwa itu yang ada. Kenapa? Satu contoh kita posisikan sekarang dulu, ini telah ada semua. Begitu telah ada baru sekarang kita belajar memahami. Kalau tidak ada gimana kita memahami? Nah belajarlah kita melihat, memahami bagaimana saya terlahirkan. Ya. Untung lah saya merasa lahir, yang merasa lahir kan saya pesul kita memilih kan, kediman kan enak itu baru. Aku ni adalah gosip merasa aku dapat pesul. Ngede yang tidak tanam ajaran agama Hindu apa disebut dengan, nah semua tuntunannya luar biasa di desa itu sendiri, semua benar tuntunnya. Kalau memang betul-betul dilaksanakan seperti itu, apa disebut dengan Brahmacari, Grahastha, semua tuntun luar biasa tuntunannya dalam ajaran agama ini. Mungkin pada zamannya telah ada itu, ya kita tetap itu dari leluhur kita zaman dulu, apapun dirinya, kemampuannya dia tak pernah kita ketahui, berapa juta tahun tak pernah kita ketahui. Tapi para ahli-ahli ya tetap dia merasakan ada kehidupan, fakta dan realitas manusia tengkorak ditemukan di sana si dia dan sebagainya. Ya, semua itu diciptakan pada saat yang sama, semuanya. Ya, begitu alam tercipta, hadiran semua, isinya juga bersamaan. Nah, tingkat daripada pemahaman sang jiwa, ya, tingkat pematangan sang jiwa daripada awal, namanya awal kan muda kan, patut dodon muda ya. Sehingga baru kini dua tuh wayah muda dia dulu. Tak berapa tahun, berapa juta tahun proses mudahnya saya masuk di sini karena sang jiwa itu sendiri. Makanya awalnya kan kita katakan masih alami sifatnya. Semua alamiah, tidak ada tidak alami. Belum raga pidana. Memang kita baru masih muda. Tingkat pematangan sang jiwa ibaratnya masih daun muda untuk menjadi wayah. Itu coba buah muda, baru nanti muda. Terus mengalami suatu siklus, mengalami suatu perputaran dari tahun ke tahun, reinkarnasi gitu ya. Kita udah baju ke dia bakal celaka lebih dan sendawan. Itu adalah hak prerogatif daripada beliau. Kita percaya itu ada seperti itu. Dan tingkat pematangan sang jiwa inilah ya
orang-orang yang pemahaman di bawah dalam kesadaran sejati diri itu mampu sampai membedah itu. Dari manusia, nah awalnya mungkin tidak mengenal cengkenian dua besi, ada dia punya nafsu, ada macam-macam, semua diisi api di dalam diri sendiri. Ya, lengkap sekali di sini. Kedua, dia masih tidak berbaju, mungkin pakai lambat laut berjalan terus dari zaman batu terus berjalan. Ya, nah sampailah kemungkinan pada suatu titik di mana terjadi yang disebut pematangan sang jiwa. Tingkat sudah menjadi wayah, mungkin buah ada pematangan sang jiwa. Disinilah proses kehidupan, ya, terjadi suatu tarik menarik kalau sudah salah. Sudah pasti sudah istilahnya seperti saya katakan para nabi-nabi kita semua pendeta pinani tempu dari dulu dan lain sebagainya, termasuk semuanya itu. Yang semua nabi-nabi yang ada berkompetisi, ya, mempelajari apa yang saya uraikan tadi, saya katakan tadi. Di satu sisi ada juga yang tidak percaya terhadap penemuan apa yang istilahnya leluhur kita miliki, yang disebut dengan cara Hindu, cara Buddha, cara Kristen, cara Islam dan lain sebagainya. Ada yang tidak, ada yang disebut dia berdasarkan keilmuan fakta dan data, itu yang ada sebenarnya. Dia ingin membuktikan benar gak Tuhan, benar gak ininya gini dan lain sebagainya. Tapi dia tidak pernah masuk ke dalam. Kalau orang saya katakan tadi itu pemahaman tidak perlu dia kemana-mana, dia memahami. Dan malahan dia sudah lebih dulu mengatakan bahwa ya dunia tercipta ini, alam beserta isi dari tapo yoga samadhi dalam ajaran agama ini. Tapa yoga samadhi nanti bisa dihubungkan dengan realitasnya. Tapa itu adalah panas, yoga itu pengendalian, ya samadhi itu tak terikat. Buktinya ya telah yang tak ada menjadi telah ada ini muncul sebuah kekuatan yang disebut dengan sinar matahari panas, zat panas yang luar biasa. Siapa yang mau bikin? Kita tidak pernah tahu. Seperti mungkin saya analogikan kalau ada salah spontanitas meledak cara bom gitu, cara kembang api ya, just mungkin seperti itu. Mudah-mudahan tidak salah. Tapi orang-orang hari itu yang di awalnya dicari. Ya kandungan matahari apa ada di dalam, sedang ketemu karena cuma dia bisa dari luar aja. Sampai sekarang pun cuma bisa dari luar. Tapi orang-orang kita dalam hal ini adalah nabi-nabi yang ada semua sudah memahami bahwasanya ya spontanitas yang saya katakan tadi tapo yoga samadhi yang saya katakan tadi muncul di dalam kekuatannya. Ya dari kegelapan muncul dan tetap bersama kegelapan pun ada. Ya ada cerkemang api pelar gitu sekalian tuh. Ya apa disebut dengan bintang-bintang yang masih cahaya gelap gitu. Ada disebut dengan planet-planet yang berjalan di dalam lintasnya disebut galaksi. Ya, bagaimana ya istilahnya terbentuk ini? Ya kalau kita lihat dari sininya ada kedekatan bahwa ya yakinlah itu semua dari percikan matahari itu sendiri saat panas itu. Tapi dikendalikan, hakiki, dalam arti tak terikat, tak terbatas. Dari kegelapan muncul, keluar itu muncul semua. Di ruang hampa yang dalam-dalamnya mengisi semua. Ya, malahan para ahli itu sampai dia membuat satelit, sampai dia mengetahui bintang-bintang semua yang ada ini. Apa namanya planet-planet, bukan bintang, planet-planet yang ada ini yang mengitari
matahari. Ya di sana ya kata Neptunus, Uranus kan itu bahasa Romawi, ya orang-orang penemuan mungkin. Nah kalau kita lihat di sana, menurut keterangan yang pernah saya baca, planet yang mengelilingi matahari bersama-sama, kita juga bumi ini termasuk planet, ada di urutan nomor 3, ya ada Jupiter, Neptunus, ada apa dan lain sebagainya sampai ke Pluto. Nah ada sebuah buku saya baca, memang dia punya senyawa kandung-kandungan ada, tapi tidak. Setelah saya hayati, setelah saya pahami, dari sekian planet yang ada ini, ternyata semua muatan kandungan yang ada di planet itu semuanya ada di bumi, di planet bumi. Nah, wajar di dalam planet tersebut tidak ada kehidupan, dia hampa, dan dia pun tidak bercahaya. Kalau yang bercahaya pure dari matahari, bintang. Nah beberapa waktu yang lalu katanya menurut ini itu ada katanya penemuan sampai sekarang pun masih menjadi dia itu model belum mampu memberi jawaban, bahwa di dalam lintasan galaksi planet-planet yang ada di sana muncul sebuah planet juga, tapi identik ya bukan planet, di sebuah matahari katakan, ada cahayanya soalnya hampir mirip sekali dengan matahari. Spontanitas di sana ditemukan ada sebuah kekuatan ya, gaya tarik yang luar biasa, lebih berapa ini dari bumi ya tariknya besar ya, mungkin di dalam itu mungkin tidak sama dengan sumbernya matahari. Ya, nah menurut bahasa Inggris apa ada yang black hole, ya black hole. Nah di sana ditayangkan di dalam, coba siapa yang punya gini pasti ada di sana terangkat. Black hole ini menyerap, yang saya katakan planet yang bersinar planet lah, hilang dengan sendirinya. Nah ini dia tidak tahu apa ini yang menghilangkan Pak, muncul sebuah planet. Karena dia berdasarkan realitas, fakta dan data. Tapi kalau kita di dalam ajaran Hindu atau di ajaran agama yang lain pasti sudah ada jawabnya itu. Itulah kebesaran Tuhan. Apa sebabnya? Ya yang tak terpikirkan. Beliau sekali menciptakan siklus itu tidak bisa diganggu, tetap akan berjalan terus menerus perputaran. Satu contoh kecintaan beliau terhadap kita. Kita sangat beruntung sekali berada di dalam planet bumi. Coba bayangkan berapa planet ada di alam semesta ini. Tidak ada kehidupan, hampa. Makanya ya di dalam ajaran agama Hindu disebut kita terciptakan dari tapo yoga samadhi. Semua ada kendalinya, dikendalikan. Yoga itu pengendalian dikendalikan, panas itu dikendalikan. Tidak terikat dia. Di sanalah yang disebut dengan kebesaran beliau, hakikat tak terpikirkan. Itu yang mengendalikan. Kalau itu tidak mungkin istilahnya kita bisa hidup. Maka dalam ajaran agama Hindu itu ada disebut sinar dan cahaya, bukan dari sumber. Sumbernya memang panas. Kalau saja panas itu los, ya berapa derajat Celcius itu, tidak akan pernah ada hidup. Nah kenapa di dalam planet bumi ini ada sebuah lapis dengan sendirinya terbentuk kalau dari atas kehendak beliau. Jadinya panas itu tersaring dia, menjadi dia sinar dan cahaya adalah kehidupan. Kalau dikasih atas kekuatan yang sama dari sumbernya kan tidak ada kehidupan lagi. Nah makanya karena itulah dalam ajaran kebenaran Anda harus mampu mengendalikan diri. Kendalian itu penting. Kalau Anda mampu mengendalikan berarti
Ya, pengendalian dalam hal yang lain di Mahabharata semua sudah tergambar jelas di sana. Bagaimana sebutan Mahabharata, Bratayuda, tidak ada kematian di sana. Tidak ada kematian. Kalau kita memahami ajaran Galuh, saling membunuh tidak ada. Hak prerogatif beliau itu semuanya. Itu sebenarnya kalau kita memahami ajaran kebenaran, ajaran kebenaran yang universal. Anda tidak pernah memikir kok Anda membunuh dan lain sebagainya. Tidak ada yang mati. Mewalian baru ada mengembalikan unsur tak hidup akan terus tak hidup. Unsur yang hidup terus hidup. Kita ini terdiri badan kita dari unsur tak hidup dan unsur hidup. Bagaimana mengatakan orang tersebut meninggal karena kita sudah terdiri dari unsur tak hidup? Itu sesungguhnya. Nah, boleh dikatakan mungkin yang mati itu kita katakan unsur tak hidup. Kalau saja salah satu ini tidak, istilahnya tidak ada dominan di sini. Ya, kalau kita berjalan di jalan yang benar aja tidak ada, kita menafikan yang salah. Ya, tidak ada kehidupan. Yang onyang sugih, onyang patung ngelah, gopan beno patung, tidak ada kehidupan. Maka disinilah yang disebut dengan keseimbangan. Cahaya yang dimaksudnya nama goban cahaya, sinar. Makanya tapa yoga semagi itu adalah kening, nir. Kita rasakan panas cahaya, tapi bagaimana sebetulnya kan ning kan? Iya masih ning, udara masih ning kan? Ya kita ini bersumber dari keheningan. Tapi yang dari sumbernya udah pasti lain, dia adalah mengisi alam semesta. Makanya kita tingkatan kita ini dia turun dari sumbernya langsung diginikan dalam kapasitas beliau Trimurti, semua kan ya, sinar suci beliau, cahaya suci beliau. Itu disebut tingkatan dewa. Makanya ada disebut juga ya, beliau Bilalmat ini turun menjadi Awatara dan lain. Dia kan tidak punya badan, tidak punya ini. Ya, nanti saya jelaskan bagaimana Awatara, bagaimana gini dan lain sebagainya. Ya, kita kembali dulu kepada tadi. Nah, disinilah terjadi komplikasi antara realitas yang berjalan sampai sekarang pun belum. Tapi dari kita sudah ada jawabannya itu. Karena kita percaya beliau masuk segala hakiki Esa tunggal gitu. Jadi ada matahari kembar yang bangi itu matahari tertuang di sepakan kemdekulit ke kembali tadi sehingga kehidupan betul tadi kan. Itulah kebesaran beliau. Tidak akan pernah mungkin baru ini dia temukan, mungkin dari dulu sudah ada. Dia muncul, dia hilang, muncul, dia hilang. Saya yakin begitu. Karena matahari pun tidak diam, terus mengeluarkan. Malah justru mata dilihat di sana matahari besar mengeluarkan helikopter keluar itu. Ada kita punya, katakan ada dalam sekarang planet bumi kecil sekali. Pasti artinya bumi daripada kalau memang akan terjadi apa namanya kiamat dan lain sebagainya. Saya yakin kalau itu tidak pernah ada tuh kiamat dan lain sebagainya. Yang kiamat adalah watak Anda degradasi mengalami satu jiwa yang kemerosotan. Kenapa? Sekarang pun sudah kelihatan sekali sekarang. Yang dominan adalah apa? Realitas, fakta dan data gitu yang dominan. Dan kita pun sudah terlanjur oleh itu. Apa terlanjur tidak alami masih kan? Pidana umur manusia katanya 100 tahun, 100 kali tahun, 1000 tahun. Begitu turun menjadi lantas jadi 100 tahun, buat 100 tahun dia turun jadi. Apa itu yang terjadi? Nah, apa yang Anda pergunakan berdasarkan fakta dan data yang kita ikuti? Sah-sah saja bagus. Semua ya ciptaan beliau dia, cinta kasih beliau luar biasa, cinta kasih beliau. Dunia alam ini hal-hal yang membahayakan sudah beliau bungkus jauh di perut bumi di dalam. Karena
ada silahnya merasa aku di dalam diri sendiri, keakuan yang ada tanpa melihat bahwa Anda tidak pernah menciptakan, merusak semua, akhirnya karena naikkan ke atas. Semua Anda naikkan ke atas, menjadikan dia satu sumber instan, coba. Malah justru kalau keakuannya itu dibawa untuk apa? Iya, untuk membunuh dan lain sebagainya, membinasakan. Apa contohnya? Aku harus banyak uranium, ya semua tuh besi apa dan lain sebagainya dalam logam-logam semua kenangkan. Termasuk bahan-bahan peledak semua itu yang di bawah juga angkat naik untuk mengisi kebutuhan Anda, untuk mengisi kehausan, untuk menguasai harta benda, keangkuhan yang ada. Kita terhanyut di sana semua. Coba Pak, kalau dulu nggak ada orang penyakit, katakan penyakit begini begitu, katakanlah seperti sekarang, umur nggak doang nggak setimbang, bahwa ubahan mengenai penyakit kencing manis macam-macam, apa sih itu? Kenapa? Karena aku instan bekerja. Kita semua sudah makan instan. Yang ada ini yang ada kiamat itu akan berperpendek umur. Barang siapa yang terhanyut oleh hal-hal yang sifatnya instan, apalagi yang sekarang sudah pasti, ya kita sudah tercemari, kita sudah mengirit. Maka oleh karena itu saya ambil alam ini, ya kita punya pohon-pohon dan lain sebagainya, itu kita pakai membenteng semua. Tapi apakah cukup dengan kita sendiri kalau tidak semua? Ya konsekuensinya ya sudah, apa yang terjadi ya sudah. Seandainya kalau memang akan terjadi perpendekan terus menerus, ya itulah karena kerakusan daripada manusia itu sendiri yang tidak pernah sampai dia memahami. Kenapa? Karena orang yang percaya dengan fakta dan realitas dia kejar, justru kenapa tidak dia mampu menjawab siapa yang membuat ini, siapa yang membuat ini, ada black hole dan lain sebagainya. Begitu ada dikatakan orang lapisan kosong dan lain sebagainya. Dojo itu pulas ke sih kawan dia. Yang budaya pulas. Kalau orang sadar memahami itu, jangan kan lahir oleh gosip masal, pulas oleh gosip masal. Itu ide. Nah, tidak ada segala sami ompuro bisaan namake yang diki ke bawah sini. Dan pegat-pegat segala dan bertepi ke bawah. Tan midang pegat napi dia midang kesuduan itu yang tenang dia napi sungguh ni dia anak kita belum belajar belum ya ompuro bisa koyo dia ngasihkan segala nonton Eduang ni ke Bandung Tegala sudah tiang kita demun penjangan menenggalah malih giring malih lanjutin Nabi sadi tempegak-pegak dan ring dicau bidang masuk jadi mau saniki ke mau niki baru batas gambaran dan gambaran aja ini. Mudah-mudahan dengan gambaran apa yang ini nanti kita ulas bagaimana Mahabharataranya, bagaimana begini, bagaimana gini, semua kita bisa ulas nanti. Ya mudah-mudahan ada waktu yang udah kena ke juta tadi tiang demun roh ringriki menawi itu bejang minten galah iring wawanin malih pinake usanang nyatur terakhir tiang lagi beten menawi itu kirang datang menah ringang goreng kayun ini ke ledang itu tadi tiang musuh remus nampura usanang nyatur dari puput tiang itu pramosanti. Om Shanti 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 Om